Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Kembali bersama saya di video pembelajaran kelas 6 pada tema 1 subtema 3 di muatan pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasanya, saya mengingatkan kepada semua siswa ya untuk melaksanakan gerakan 3M dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia. Gerakan 3M yaitu yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak setiap orang. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja ke materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika seluruh penduduk Indonesia menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Nilai-nilai yang termuat dalam kelima sila Pancasila yaitu yang pertama, sila pertama dari Pancasila yang bergambar bintang, yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila pertama itu adalah menjunjung tinggi ketakwaan kepada Tuhan dan toleransi dalam beragama. Sila yang kedua yaitu gambarnya rantai, yaitu sila kedua ya, menunjukkan adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Nilai-nilai dalam sila kedua itu menjunjung tinggi solidaritas antar manusia, hak asasi manusia, dan perdamaian. Jadi yang hubungannya dengan hubungan antar sesama manusia, yaitu tentang perdamaian, hak asasi manusia, itu menunjukkan adanya sila kedua ya, nilai-nilai sila kedua. Selanjutnya sila yang ketiga yang bergambar pohon beringin, yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dalam sila ketiga yaitu menjunjung tinggi rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan sila keempat yaitu yang bergambar kepala banteng, yaitu nilai-nilainya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokrasi. Dalam menjalankan pemerintahan, keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai dalam sila keempat menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang terakhir yaitu sila kelima yang bergambarkan pohon atau berlambangkan pohon beringin, maaf ya, bukan pohon beringin tapi padi dan kapas. Tadi kalau pohon beringin adalah sila ketiga. Sila kelima itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil serta makmur secara lahir dan batin. Nilai-nilai dalam sila kelima itu menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban, suasana gotong royong, hidup hemat, dan bekerja keras. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Negara Indonesia itu diibaratkan sebagai suatu bangunan tempat bernaungnya para penghuni, yaitu masyarakat atau rakyat. Ya, itu ya. Negara itu diibaratkan adalah bangunan tempat bernaungnya para penghuninya, yaitu rakyat yang dinamakan rakyat. Agar bangunan itu kokoh, maka harus mempunyai dasar yang kuat dan kokoh agar dapat terjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa itu. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang dapat diartikan sebagai cita-cita,
keyakinan dan kepercayaan yang dijunjung tinggi suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu semuanya terangkum di pembukaan Undang-Undang Dasar, itu tujuan dari negara Indonesia. Arti Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, digunakan untuk mengatur kehidupan negara Indonesia. Yang kedua, arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari kelima sila Pancasila. Nanti kita akan berikan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila dari kelima sila yang ada. Itu ya. Sila yang pertama, itu bunyinya apa ya? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya yaitu menghormati teman yang sedang beribadah. Teman yang sedang beribadah itu harus dihormati, apalagi kalau kita berlainan agama. Yang kedua, harus selalu tertib dalam menjalankan ibadah, terutama yang beragama Islam itu harus tertib sholat. Ya, itu ya, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Sama guru itu tidak boleh berbohong. Kalau ditanya guru itu tidak boleh berbohong, apalagi sama teman kamu itu tidak boleh berbohong. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya. Berarti semua siswa ya, kamu harus bersyukur karena masih diberi keluarga yang menyayangi kamu. Yang kelima, tidak meniru jawaban teman atau menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas. Jadi tidak boleh nyontek ya kalau ada ulangan atau tugas di kelas, itu ya. Itu bertentangan dengan sila yang pertama. Yang keenam, tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah. Kalau ada teman yang berlainan agama atau agamanya lain sama kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Yang ketujuh, menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahuinya, tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi. Jadi kalau kita melihat sesuatu, melihat suatu kejadian itu diceritakan kepada orang lain, itu jangan ditambah dan jangan dikurangi. Itu tidak boleh ya, bertentangan dengan sila pertama. Yang kedelapan, yaitu tidak meniru pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas di rumah. Itu ya, temannya buat ini, kamu ikut-ikutan buat ini, yang namanya tidak kreatif ya. Itu ya, itu bertentangan dengan sila yang pertama. Yang kesembilan, yaitu percaya kepada kemampuan sendiri dalam melakukan apapun, karena Tuhan sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Belum tentu kekurangan yang ada di kamu itu menjadi kekurangan yang ada di teman kamu ya. Bisa jadi kelebihan kamu yang kamu punyai itu teman lain tidak bisa melakukan, itu ya. Makanya kita harus percaya diri, percaya kepada kemampuan diri sendiri dalam melakukan apapun, itu ya. Itu perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Selanjutnya sila kedua, nilai dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menolong teman yang sedang kesusahan. Jadi kalau ada teman yang susah itu harus kita tolong ya. Yang kedua,
Membantu teman saat jatuh dari sepeda, jangan ditertawakan, tidak boleh, itu bertentangan dengan nilai sila kedua. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Ya, sebaiknya kita semua teman itu kita temani, jangan pilih-pilih ya, nggak boleh itu. Itu bertentangan dengan nilai sila kedua. Yang keempat, berbagi makanan dengan teman lain jika sedang makan di depan teman lain. Kalau ada kamu sedang makan, terus di depan kamu ada teman lain, sebaiknya makanan itu dibagi dua ya, biar teman lainnya bisa makan dengan makanan yang apa yang kamu makan. Itu namanya berbagi. Yang kelima, mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu, jadi tidak diulangan diajari ya, itu namanya menyontek. Tapi mengajari teman itu yang belum paham saat sedang pelajaran, itu ya. Belum paham dengan pelajaran tertentu, itu kamu sudah paham, sebaiknya kamu itu mengajari teman kamu yang belum paham, karena ilmu yang akan diajarkan kepada teman kamu selain itu dapat pahala, juga kamu akan bertambah pintar karena diasah, diingatkan ya, secara otomatis kamu akan selalu ingat dengan pelajaran itu, karena kamu sudah secara otomatis, secara langsung kita mengulang pelajaran yang telah diberikan dan disampaikan kepada teman yang lain. Tidak ada ruginya ya, itu ya. Sekarang nomor 6, nilai dari sila kedua, yaitu memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan saat ada di kendaraan umum. Jadi kalau kamu ada di kendaraan umum, misalkan ada orang tua atau ibu hamil atau orang yang sangat membutuhkan, itu sebaiknya kamu, kalau kamu duduk dia itu berdiri, sebaiknya kamu memberikan tempat duduk kepada ibu hamil atau orang tua ya, itu ya. Yang ketujuh, tidak memaki-maki teman bersalah kepada kita ya, teman yang bersalah tidak boleh dimaki-maki. Yang kedelapan, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu berbuat salah harus minta maaf. Dan teman yang bersalah kepada kamu sebaiknya kamu memaafkan. Karena itu akan menjalin rasa silaturahmi ya, menjalin pertemanan kembali itu ya. Yang kesembilan, hormat dan patuh kepada guru. Nah, itu ya. Tidak membentak-bentak guru, apalagi sembrono, tidak boleh ya, karena guru itu adalah orang tua kedua di rumah ya. Orang tua pertama itu di rumah, orang tua yang kedua itu di sekolah ya. Oleh karena itu kamu harus hormat kepada guru dan tidak membentak-bentak guru. Yang ke-10, hormat dan patuh kepada orang tua. Itu ya, apalagi kepada orang tua, guru pun harus dihormati, apalagi orang tua. Sekarang nilai dari sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia bunyinya sila ketiga. Pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Semuanya sebelum pandemi COVID-19 itu sudah pernah mengikuti upacara. Ya, sebaiknya dalam upacara itu tetap bersikap khidmat atau tertib, tidak boleh ngomong sendiri, itu ya. Itu namanya perbuatan atau perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalau ada kerja bakti di sekolah, sebaiknya kamu ikut berperan serta. Yang ketiga, tidak berkelahi sesama teman ataupun dengan orang lain ya. Sesama teman sendiri tidak boleh berkelahi ya, apalagi permusuhan dalam beberapa hari itu tidak boleh. Yang keempat, memakai produk-produk dalam negeri itu ya. Nah, terutama orang Indonesia itu suka yang barang-barang import. Barang-barang yang import itu barang keren, padahal itu hasil produksi dalam negeri. Lebih baik daripada itu ya. Yang kelima, bangga saat mengenakan pakaian batik. Karena batik itu berasal dari Indonesia, maka harus kita bangga saat mengenakannya, saat memakainya pakaian batik. Yang keenam, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya. Yang ketujuh, bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedelapan, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. 9, mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia.
Sekarang sila keempat, nilai-nilainya. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu perbuatannya yang pertama, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Itu ya. Dalam menyelesaikan masalah itu sebaiknya, apalagi dengan teman, itu harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah agar tidak terjadi perkelahian. Yang kedua, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS, organisasi siswa intra sekolah, itu biasanya ada di SMP. Kalau ada di SD itu hanya pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain. Jadi tidak boleh dimungsuhi apabila teman lain itu bersaing dengan kamu dan temannya menang. Nah, itu dijadikan pelajaran mengapa dia bisa menang dan kamu bisa kalah, karena usahanya belum maksimal. Yang keempat, berani mengkritik teman, ketua kelas maupun guru yang bertindak semena-mena. Ya, kalau ada teman, ketua kelas ataupun guru yang bertindak semena-mena terhadap kamu, terhadap orang lain, kamu harus berani mengkritik, tapi kritikan itu harus disampaikan secara sopan, ya. Oke. Nomor 5, mengutamakan rapat OSIS daripada bermain bersama teman. Mengutamakan rapat atau pemilihan ketua kelas daripada bermain sama teman, itu ya. Yang keenam, berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Kalau kamu ingin berpendapat tinggal acungkan jari, ya, contohnya kayak gitu. Tinggal mengacungkan jari, bilang, mohon maaf, saya ingin berpendapat, bolehkah? Nanti kamu sampaikan pendapat itu dengan sopan dan harus tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi. Ketika kamu punya pendapat, tidak boleh memaksakan orang lain harus ikut dengan pendapat kamu, tidak boleh, itu ya. Yang kedelapan, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan tanggung jawab. Segala aturan yang telah ditetapkan dalam musyawarah dan keputusan bersama itu harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, gitu ya, karena itu sudah keputusan bersama. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilakunya yaitu yang pertama, berperilaku adil kepada siapapun. Ya, yang kedua, berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Nah, itu contohnya yang tadi. Kalau yang sila kedua itu berbagi makanan saja. Ini harus berbagi makanan kalau banyak teman. Kalau ada 4, dibagi 4 makanannya dengan sama rata, gitu ya. Yang kedua, seorang ketua OSIS memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya. Jangan membeda-bedakan. Dumai ketua OSIS itu tugas-tugas yang berat dibebankan kepada orang yang tidak disukai, itu tidak boleh, ya. Yang keempat, seorang ibu tidak boleh pilih kasih dalam membelikan mainan anaknya, itu ya. Sebagai seorang ibu, nanti kamu yang putri, nanti besok pada waktu dewasa kamu akan jadi seorang ibu. Nanti apabila punya anak, tidak boleh pilih kasih dalam membelikan mainan anak-anaknya. Nomor 5, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas, itu harus, ya. Kalau siswa yang rajin pasti dari guru dapat pujian, tetapi kalau siswa yang malas itu pasti mendapat nasihat dari gurunya. Oke. Yang keenam, tidak pilih-pilih dalam berteman. Dalam berteman itu tidak boleh pilih-pilih, ya, itu tidak boleh membedakan kaya miskin, tidak boleh, itu ya. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Menyayangi binatang juga sebagai penerapan sila Pancasila, itu ya. Selain kepada orang lain, kepada binatang pun kita harus menyayangi dan menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu ya. Menyayangi hewan termasuk perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila.
Contoh, perhatikan komik di bawah ini. Nah, ini ya, ini komiknya. Seorang anak melihat burung yang jatuh dari pohon, dari sarangnya, terus kemudian dia itu menolong dan ditaruhnya kembali burung itu di sarangnya kembali. Komik itu namanya Ale, anaknya ya, terlihat menolong anak burung yang terjatuh dari sarang. Itu ya, itu gambarnya kan menolong anak burung yang terjatuh dari sarang. Ale itu memperlihatkan sikap menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Tanpa bantuan Ale, anak burung tersebut tidak akan bisa kembali ke sarangnya. Anak burung tersebut juga pasti akan mati dimangsa kucing liar kalau tidak dikembalikan ke sarangnya. Perbuatan Ale itu adalah wujud dari rasa syukur kepada Tuhan. Mensyukuri ciptakan Tuhan merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila. Itu ya hubungannya itu. Oke, sekarang contoh perilaku yang menyayangi hewan yang sesuai dengan sila Pancasila agar hewan bisa tetap lestari. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Kalau kamu punya hewan peliharaan, harus diberi makan dengan teratur agar bisa hidup. Yang kedua, memperlakukan hewan-hewan di sekitar dengan baik. Jangan ada kucing lewat dipukul, nggak boleh ya. Itu harus diperlakukan hewan di sekitar kita, yang ada di sekitar lingkungan kita, di rumah kita dengan baik ya. Yang ketiga, menanam pohon agar menjadi tempat burung bersarang. Burung itu bersarangnya kan di dalam pohon ya, tidak di dalam rumah tapi di dalam pohon. Untuk itu kita harus menanam pohon agar menjadi tempat sarang burung. Yang keempat, memberi makan hewan liar agar tidak mencuri makanan. Contohnya kucing liar harus diberi makan yang ada di sekitar kita agar kucing itu tidak mencuri makanan kita. Oke. Yang kelima, menjaga sungai tetap bersih agar ikan-ikan dapat hidup dengan baik. Ya, itu ikan hidup dengan baik agar bisa dimakan oleh kita. Itu sungainya harus tetap bersih. Nah, itu kita harus menjaga sungai itu. Oke, selesai sudah materi PPKN nilai-nilai Pancasila. Silahkan like and subscribe video ini. Jika kalian belum paham, silakan putar kembali video dari awal sampai akhir sampai kamu benar-benar memahami nilai-nilai yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Itu ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.